Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa lagi dalam program I5 Immanuel 5 menit. Bapak Ibu, terimalah salam saya dari Surabaya. Damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih, renungan kita malam ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 31 sampai 35. Temanya gagal fokus. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pernah tugas di Kalimantan Barat. Di salah satu pos saya pernah diundang untuk memimpin ibadah. Dan pada waktu itu bertepatan dengan acara adat. Lalu kemudian sebelum ibadah mulai, saya disuruh makan dulu. Bersama dengan semua yang hadir, kami makan bersama. Lalu duduk di situ dan kemudian semua orang tradisinya makan pakai tangan. Tapi di situ saya beda, saya makan pakai sendok karena terbiasa saya makan pakai sendok terlebih dulu. Lalu kemudian setelah selesai makan, mereka ada yang datang kepada saya, "Pak, tradisi kami di sini makan lebih baik menggunakan tangan. Bapak tidak menggunakan tangan tapi menggunakan sendok." Bapak Ibu, saya sempat terkejut ketika ditanyakan hal itu, ya. Tapi saya katakan begini, Bapak Ibu, saya datang ke sini bukan bicara untuk memperdebatkan antara makan cara Bapak Ibu dan cara saya, tidak. Tapi saya datang ke sini untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Saya datang ke sini untuk memberitakan kebenaran. Itu yang saya sampaikan kepada mereka. Dan Bapak Ibu, mereka fokus hanya pada cara saya makan yang berbeda dengan mereka. Tapi mereka tidak fokus bahwa saya datang untuk menyampaikan berita kebenaran, untuk menyampaikan firman Tuhan untuk mereka. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, gagal fokus. Orang-orang saudara-saudara kami di sana melihat saya mirip-mirip caranya orang Farisi dan ahli Taurat dalam melihat Yohanes dan juga Yesus. Ya, apa yang dilihat oleh orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka menolak Yohanes dan Yesus hanya gara-gara mereka, cara makan dan juga cara hidup mereka. Cara makan, minum, dan hidup mereka. Yohanes, dia tidak makan roti dan minum anggur, lalu kemudian hidup di padang gurun, dibilang dia kerasukan setan. Ya, padahal tidak. Yesus dikatakan ditolak karena apa? Karena dia makan dan minum, hidup dengan pemungut cukai, dengan orang-orang berdosa. Dan di situ gagal fokusnya orang Farisi dan juga ahli Taurat. Mereka tidak melihat bahwa kehadiran Yohanes, kehadiran Yesus membawa sesuatu hal yang besar. Yohanes datang untuk membuka jalan untuk kedatangan Mesias. Dia menjadi pelopor, pembuka jalan yang berseru-seru di padang gurun. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Dan Yesus datang untuk menyampaikan jalan pikiran Allah, menyampaikan kebenaran, sampai dan juga dia menyampaikan karya Allah melalui kematiannya di atas kayu salib. Orang Farisi Saduki gagal fokus karena dia hanya melihat hal yang di luar, tadi tidak melihat pemaknaan yang ada di balik kehadiran Yesus dan juga Yohanes. Malam ini saya mau ajak Bapak Ibu, mari kita belajar untuk fokus, bukan melihat hal-hal yang di luar, tapi kita mengkritisi diri kita untuk melihat hal-hal yang jauh lebih besar yang ada di dalam setiap kehadiran. Dan makanya Bapak Ibu dalam kehidupan ini belajar untuk melihat kebenaran di dalam Tuhan sebagai fokus kita yang utama. Melihat Kristus sebagai fokus kita. Saya tahu bahwa hari-hari ini orang banyak tidak fokus kepada Tuhan. Tidak fokus pada pekerjaannya, tidak fokus pada firman-Nya, tidak fokus pada penyertaannya. Orang fokus pada corona. Mereka lihat corona, bukan melihat Kristus. Padahal yang harus fokus hidup kita, Kristus bukan corona. Ketika kita fokus pada Kristus, ada sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan dalam diri kita. Bahkan kita siap untuk menjadi jalan kedatangan Tuhan di kali yang kedua. Tapi kalau kita fokus pada corona, apa yang terjadi pada diri kita? Kita berpikir semua corona. Kita lihat WA corona, TV corona, ya, lihat kiri kanan kita corona. Semua ada coronanya. Akhirnya nggak ada damai sejahtera. Benar, himbauan pemerintah kita harus lakukan, bahwa kita harus menjaga jarak, social distancing. Tetapi ingat Bapak Ibu, lakukan semua dengan hikmat Tuhan. Jangan sampai corona yang menguasai kita sehingga hidup kita tidak damai dan tidak sejahtera. Padahal fokus hidup kita hanya pada Yesus. Kalau Anda fokus pada corona, maka saya mau katakan Anda gagal fokus. Dan saya mau sampaikan malam ini,
untuk jemaat Tuhan yang ada di Bangka Belitung. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu tetap fokus hanya kepada Yesus. Lihat kebenaran, penyertaan, dan kasih sayang untuk saudara. Kalau Tuhan pernah tolong kita dulu dari segala pergumulan, apalagi hari ini, Corona bisa Tuhan taklukkan. Tuhan bisa bantu kita melewati proses ini. Hanya Anda butuh fokus kepada Yesus Tuhan, Juru Selamat Anda. Haleluya, salam sukacita. Tetap sehat, semangat di dalam Tuhan. Tuhan berkati.